Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini, kita akan bahas oh, itunya masih bentar ya, belum bisa di mute sendiri. Unmute. Oke, oke. Untuk pertemuan hari ini, kita akan bahas kisi-kisi soal yang sering keluar ketika UAS sistem digital. Ya, biasanya paling sering keluar biasanya 3 soal ini dari nomor 2 ini gerbang logika gitu ya. Terus nomor 3 bentuk kanonik, keyword, dan yang nomor 4 itu flip-flop. Khususnya biasanya sih hanya flip-flop SR gitu ya. Oke, ini apa? Dan gerbang logika gitu ya di soal UAS ekstensi kemarin juga keluar. Nah, ini sama yang beda apa? Rangkaian gerbang logikanya. Gitu. Jadi kita apa? Diminta untuk mengisi tabel outputnya gitu ya. Jadi diisi dengan menggunakan angka 1 atau 0. Jadi angka angka 1 itu menandakan lampu menyala kalau di sini ya, atau berarti kalau istilahnya high atau saklarnya on misal atau apa gitu ya istilahnya lampu menyala. Atau kalau angka 0 berarti lampu mati. Kalau ini kan ada lampu merah, kuning, hijau. Seperti itu ya. Ini juga sama. Ini kalau pakai itu, ini merah, ini hijau. Gitu ya. Jadi mungkin kalau itu ada lampunya sama seperti tadi. Ketika 1 itu nyala maksudnya, ketika 0 dia mati. Gitu ya indikatornya. Oke. Nah, jadi untuk mengisi outputnya itu yang digunakan berarti tabel kebenaran gerbang logikanya gitu ya. Ada gerbang OR, not OR, AND, not AND, ada gerbang NOT, kemudian ada gerbang XOR ya, exclusive OR gitu. Terus ada ya ada gerbang mungkin NOT XOR juga mungkin ada gitu ya. Tinggal. Nah, di sini ada 2 output, ada selisih dan ada borrow. Selisih itu yang lampu merah ya indikatornya lampu merah, terus borrow yang lampu hijau di situ ya indikatornya. Oke, nah untuk mengisi itu berarti kita tulis dulu ininya apa fungsi booleannya namanya. Gitu ya. Untuk selisih di situ output dari gerbang apa di situ bentuk seperti itu. Itu gerbang eksklusif OR ya. Itu gerbang eksklusif OR karena dia bagian belakangnya
ada 2 garis melengkung, seperti itu ya. Kalau kalau gerbang OR kan hanya satu dan tidak ada satu garis yang terpisah gitu ya, yang di belakang apa, garis yang terpisah itu dia garis melengkungnya nyatu dengan, apa, bentuk yang di depannya, seperti itu ya. Itu berarti XOR, inputnya hanya 2 dari A dan B, itu ya, inputnya 2 ada A sama B di situ. Nah, gitu, berarti kalau kita tulis di sini, gitu ya, berarti yang selisih itu sama dengan A. XOR itu tandanya gimana? Tambah dan ada lingkaran gitu ya. Terus B. Nah, itu yang selisih ya. Kemudian yang borrow itu berarti ada gerbang apa nih? N nih, seperti huruf D. Terus inputannya ini A. A-nya masuk gerbang not dulu. Berarti sini jadi A komplement ya. Terus di sini B. Berarti A komplement N itu jadi apa? Kali B ya. Berikutnya ya kita tulis ya. Berarti yang pertama A-nya 0, B-nya 0. Berarti jadi 0 tambah dengan 0 gitu ya. XOR 0. Sehingga tinggal 0, 0, 1, 1, 0. Berarti tinggal lihat di ini ya. Tabel kebenaran. Nah ini. Dia 0, 1, 1, 0. Ya, berarti ini apa? Sama persis ya. Dan ini tinggal 0 sama 0, XOR-nya berarti 0 ya. Berarti 0, 1, XOR-nya 1 hasilnya. 0 XOR, 1 XOR 0 juga hasilnya 1. 1 sama 1, hasil XOR-nya 0. Berarti di sini 0, 1, 1, 0 ya. Nah, untuk borrow, berarti A0, B0 jadinya 0 komplement kali 0. Berarti 0 komplement itu jadi 1 ya. 1 kali 0 sama dengan 0. 0 komplement kali 1 jadi 1 kali 1 hasilnya 1. 1 komplement kali 0 berarti 0 kali 0 sama dengan 0. 1 komplement kali 1 berarti 0 kali 1 hasilnya 0. Jadi untuk borrow outputnya 0, 1, 0, 0. Gitu ya. Jadi pengerjaannya seperti itu. Gitu ya. Sama juga mungkin yang lain bisa jadi hanya beda rangkaian logikanya ya.
misal seperti ini, ada 3 output, merah, kuning, hijau, gitu ya, tulis dulu ininya ya, untuk yang merah atau lampu M itu apa kali apa, dan lain sebagainya, gitu ya. Hmm. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk soal rangkaian logika, gerbang logika seperti ini? Hmm, Sederhana sebenarnya ya, kalau dipelajari nggak begitu sulit lah, gitu. Tinggal buat ini ekspresi apa, fungsi booleannya, baru masukin inputnya 0, 1-nya ke variabelnya seperti itu. Hmm. Oke, yang berikutnya ini ada aljabar boolean atau fungsi fungsi boolean nih. Soalnya bentuk kanonik, dan yang kedua itu tentang kemet untuk menyederhanakan fungsi boolean gitu ya dari hasil yang pertanyaan bagian A, misalnya begitu ya. Oke, bentuk kanonik. Nah, di aljabar boolean itu ya ada bentuk kanonik dan satunya lagi yang disebut dengan bentuk baku gitu ya. Jadi ada bentuk baku, ada bentuk kanonik, bentuk baku atau bentuk standar. Untuk bahasa Inggrisnya berarti standard form gitu ya. And canonic form. Hmm. Nah, apa perbedaannya? Jadi, jadi, fungsi boolean ini di soal berarti 3 variabel ya. A, B, C berarti ini variabelnya. Nama fungsinya berarti F, fungsi F gitu ya. Sama dengan komplement tambah B komplement C begitu ya. Nah, ini itu ada 2 suku atau 2 term. First term, second term. Suku pertama, suku kedua. Berarti ini suku pertama, suku keduanya berarti yang ini. Dipisahkan oleh penjumlahan, gitu ya. Bisa juga bentuknya seperti ini. A komplement tambah B komplemennya dikurungin, C-nya di luar. Nah, ini juga masih termasuk bentuk baku, tapi berbeda jenis, gitu ya. Jadi ada 2 jenis. Ah, yang ini yang disebut bentuk baku SOP, yang ini yang disebut dengan bentuk baku POS ya. Jadi ada SOP, ada POS. Itu singkatan. SOP, sum of product. POS berarti product of sum. Nah, ini ABC. Nah, yang di dalam kurung ini yang disebut variabel. Gitu ya, atau perubahan. Nah, ada juga yang disebut dengan
literal. Jadi literal itu tiap variabel ada 2 kemungkinan nih. A, berarti ada A komplement gitu ya. Ada B komplement. Ada C dan bisa juga C komplement. Nah, ini disebut literal, berarti ada 6 jumlah literal yang mungkin. Kalau dari 3 variabel tinggal dikali 2 ya. Berarti kalau 4 variabel, jumlah literal yang mungkinnya ada 8. Nah, itu tinggal kombinasinya gitu ya. Jadi untuk baku itu tiap sukunya variabelnya itu ada yang kurang gitu ya sederhananya. Contoh ini suku pertama nih, A komplement. Berarti di sini tidak ada B sama C gitu kan ya. Yang suku kedua yang kurang itu variabel A-nya tidak ada, mau A atau A komplement. Intinya tidak ada A begitu ya. Atau istilah lainnya literalnya tidak lengkap. Nah, jadi literalnya tidak lengkap itu ya tadi karena di sini tidak ada B atau C. Ya bisa B komplement atau C-nya bisa C atau C komplement. Sama juga A di sini ya. Ya tidak ada nih literalnya tidak lengkap. Karena bisa jadi kurang A atau kurang A komplement itu boleh. Nah, kalau SOP gitu ya, nanti biar lebih enak di bentuk kanoniknya. Nah, apa bedanya dengan bentuk kanonik? Kalau bentuk kanonik berarti variabelnya ada semua di tiap sukunya atau literalnya lengkap. Jadi misal yang A komplement itu misal kita tambahkan jadi BC komplement gitu ya ditambah sini jadi A B komplement C. Nah, kalau seperti ini disebut dengan bentuk kanonik gitu ya. Karena tiap suku lengkap nih, ada A, B, C, tiga-tiganya ada ya. Gitu. Ini yang disebut bentuk kanonik SOP gitu ya. Nah, sum of product. Jadi kalau bentuk kanonik misal yang satunya POS-nya gimana? Ya kalau POS-nya berarti misal A komplement tambah B komplement tambah C komplement kali misalnya A tambah B tambah C. Nah, ini bentuk kanonik POS gitu ya. Gitu. Jadi perbedaannya coba perbedaan perbedaannya kalau yang SOP berarti ABC-nya itu harus perkalian di sini. Berarti ini yang disebut produk. Produk itu kan hasil kalinya. Ya, ini produk. ABC-nya dikali literalnya gitu ya. Nah, dari hasil kali ini tambah hasil kali yang kedua tambah yang lainnya gitu ya. Itu kan dijumlah. Berarti ini dijumlahannya jadinya sum. Sum itu hasil penjumlahan dari hasil perkalian gitu ya. Berarti sum of product. Maka bentuknya seperti ini gitu ya. ABC atau tambah A B A komplement C tambah A komplement BC dan seterusnya yang lainnya. Kalau POS berarti product of sum. Berarti ini kan sum jumlahan. Ini hasil jumlah berarti sum. Baru dikali kan
Dari hasil penjumlahan itu dikalikan. Nah, ini berarti jadi hasil perkalian atau produk ya. Makanya disebut product of sum. Nah, ABC-nya jadinya harus ditambah kalau POS, product of sum. A komplement tambah B tambah C dikurungin gitu ya, dikali A tambah B tambah C komplement, dikali yang lainnya kayak gitu ya. Jadi pasti harus di dalam tanda kurung kalau POS ya, gitunya. Pasti ada kali kurung seperti itu. Nah, itu. Jadi itu perbedaan bentuk baku dan bentuk kanonik. Nah, jadi bentuk kanonik itu karena termnya ini literalnya lengkap, ini disebut dengan min term. Ini ada istilahnya ya. Jadi ini itu min term. Kalau bentuk kanonik POS, ini disebut dengan max term. Gitu ya. Itu ada di slide atau materi yang pernah diberikan. Gitu ya. Jadi sini. Nah, ini sini. Nah, di sini langsung langsung yang khusus 4 variabel ya. Gitu. Nah, di sini ada min term, ada max term. Jadi bentuk ini disebut min term nih. BCD-nya dikali kan ya, karena 4 variabel A, B, C, D. Jadi kalian nih, A komplement, B kali B komplement, kali C komplement, kali D komplement gitu ya. Kalau max term dijumlah. Jadi A tambah B tambah C tambah C atau tambah D atau A tambah B tambah C tambah D komplement dan yang lainnya. Nah, kemudian tiap min term atau max term itu bisa kita ganti dengan lambangnya. Ada M0, ini sama-sama M0. Yang membedakan kalau min term M-nya itu menggunakan huruf kecil, kalau max term M-nya menggunakan huruf kapital, gitu ya. Itu untuk membedakannya, gitu. Nah, terus ini M0, M1, M2, terus sampai M15. Nah, kenapa bisa sampai M15? Ya, karena ada 16 kemungkinan nih, gitu kan. Seperti ini ya, ada 16 kemungkinan. Gitu. Atau ya bisa lihat di sini ada binernya nih. Seperti heksadesimal gitu ya. 4 digit biner gitu kan. Mulai dari 0000 sampai 1111 gitu. Berarti 0 sampai 15 ini ya bisa kita itu desimalnya atau heksadesimal dari ini kan. Nah, desimalnya ya, karena yang 10 sampai ini kan nggak diubah jadi huruf. Berarti ini 0, M1 berarti desimal dari 4 digit biner ini. Gitu ya. Gitu, sampai M15. Nah, berikutnya perbedaannya lagi, lihat misal yang ini 0011 nih, M3. Nah, tadi perbedaannya udah jelas kalau min term atau SOP pasti variabelnya atau literalnya dikali ya. Kalau max term atau POS variabel atau literalnya ini ditambah. Terus komplementnya, nah kalau min term atau SOP, canonic SOP itu yang binernya 0 itu yang komplement. Nah, ini kan 0011. Berarti yang binernya 0 A sama B kan?
C sama D binarnya satu. Berarti A sama B di sini jadi komplement nih. A komplement, B komplement. Untuk max term kebalikannya. Yang komplement itu yang binarnya satu, gitu ya. Jadi di sini 00 A sama B dia tanpa komplement. C sama D-nya yang binarnya satu baru komplement ya. C komplement, D komplement seperti itu. Gitu ya. Jadi perbedaan min term atau max term atau SOP dengan POS seperti itu. Nah, kita kembali ke soal lagi sini. Jadi, bagaimana cara mengubah bentuk fungsi yang tadinya bentuk baku ini jadi bentuk kanonik, gitu ya, bentuk kanonik SOP dan POS, misal begitu. Nah, ini berarti caranya, misal, caranya, ini kan udah bentuk baku SOP ya. Tiap suku kita tulis dulu perubahannya. Berarti yang pertama ini A, komplement. Nah, di A komplement ini tidak ada B sama C-nya kan? Berarti yang pertama kita kalikan dulu dengan B. Kalikannya dengan B tambah B komplement. Gitu ya. Kenapa? Ya karena ada dua kemungkinan B kan. Ada B, bisa B, bisa B komplement. Seperti itu. Nah, terus kenapa ditambah? Karena B ditambah B komplement itu nilainya satu, gitu ya. Dari mana? Ya bisa lihat dari sini. Sini ada hukum komplement nih. Nah, ini pakai A ya. Jadi A ditambah komplementnya dari A itu sama dengan satu. Nah, maka ini sama aja dengan A komplement kali satu. Nah, apapun kalau dikali satu tidak mengubah nilai asalnya, begitu ya. 6 kali satu ya hasilnya tetap 6 gitu kan. 10 kali satu hasilnya tetap 10. Gitu. Maka ini harus dikali dengan B tambah B komplement. Berarti ini tinggal kalian ya. Jadi A komplement B tambah A komplement B komplement. Nah, sekarang jadi dua suku nih. Yang tadinya satu suku A komplement, sekarang jadi dua suku. Dua suku ini berarti belum ada yang kurang C-nya nih masing-masing. Maka kita kalikan dengan C. C tambah C komplement ya seperti ini. C tambah C komplement. Nah, berarti kita kalikan lagi. Jadi A komplement BC, A komplement B, C komplement, A komplement B komplement C. Nah, sekarang jadi 4 term atau 4 suku ya. Nah, jadi udah selesai. Karena udah lengkap literalnya atau variabelnya ada semua ya. Berikutnya suku yang kedua tadi apa? B komplement C. Nah, ini yang kurang A-nya, variabel A-nya kan. Berarti B komplement C kita kali dengan A tambah A komplement ya. Kalikan jadi nah, A-nya kita tulis di depan ya. Supaya sesuai urutan. A, B komplement C tambah A komplement B komplement C. Nah, jadi dua ya. Berikutnya kita tandai yang sama. Ini sama nih. Gitu ya. Berarti yang sama itu cukup ditulis satu kali. Nah, berikutnya digabung. Jadi ketika di sini kita tulis
hasil perubahannya gitu ya. Tadinya komplement tambah B komplement C, berarti sekarang jadi sama dengan A komplement BC tambah A komplement B, C komplement tambah A komplement B komplement C tambah A komplement B komplement C komplement ditambah A B komplement C. Nah, yang ini nggak perlu ditulis dua kali ya, karena di sini sama dengan yang ini ya, gitu. Nah, berikutnya kita ubah jadi lambangnya. Gimana cara mengubah ke lambang? Ya pakai konsep tadi. Apa? Ini kan bentuk SOP ya, min-term. Berarti yang ada komplement itu binernya 0. Berarti ini jadi 0, 1, 1, gitu kan ya? 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini 1, 0, 1. Nah, gitu kan ya? Berarti kita tulis jadi lambangnya M3 ya, tambah M2, 0, 1, 0, tambah M1, tambah M0, tambah M5 ya. Nah, berikutnya kita tulis dalam bentuk sigma. Atau dalam bentuk sigma. Sigma, tulis angkanya. Tapi harus berurutan ya. Dari yang paling kecil. 0, 1, 2, 3, 5. Nah, berarti bentuk kanonik SOP-nya. Ya, ya sebenarnya bisa kita pilih mau penulisannya pakai yang mana. Bisa pakai lambangnya seperti ini, bisa pakai sukunya gitu ya. Tulis A komplement BC, tapi ini yang pasti panjang. Bisa diringkas jadi pakai lambangnya M3, M2 seperti ini atau bisa menggunakan sigma seperti ini. Ini yang paling pendek, paling singkat ya penulisannya. Berarti jadi fungsi boolean bentuk kanonik SOP-nya sama dengan sigma 0, 1, 2, 3, 5. Nah, sampai situ ya. Ini bentuk kanonik SOP. Nah, berikutnya kita harus cari bentuk kanonik POS. Kan yang diminta bentuk kanonik untuk SOP dan POS-nya juga ya. Nah, untuk bentuk kanonik POS sebenarnya sangat mudah kalau kita sudah punya bentuk kanonik SOP-nya gitu ya. Hmm. Kalau SOP berarti kan penjumlahan pakai sigma ya. Sigma kapital ya. Gitu. Kalau POS itu perkalian, perkalian, perkalian gitu kan ya. Berarti itu pakai pi, pi besar, pi kapital ya. Di sini berarti karena 3 variabel, maka total ada 8 ya, mulai dari M0 sampai M7, begitu kan ya. Kalau 4 variabel itu ada 16 kan, mulai dari M0 sampai M15 gitu ya. Berarti berarti sebenarnya M-nya kan ada mulai dari M0 sampai M7. Nah, di SOP baru ada 5 nih. 0, M1, 2, M2, M3, dan M5 berarti M4 adanya di POS berarti di sini.
tulis 4, M6, 6 sama 7 untuk M7 gitu ya. Jadi saling melengkapi. Kalau SOP-nya 5, ada 5 berarti POS-nya sisanya ada 3. Kalau SOP-nya misal ada 7, maka POS-nya sih ada 1 ya, cuma ada 1 gitu. Kalau SOP-nya ada 2, berarti di POS-nya pasti ada 5. Nah, sampai sini bisa atau kalau mau lebih lengkap, lebih jelas, apa lebih ini berarti kita ubah jadi biar sama dengan yang SOP gitu ya. Kita ubah jadi lambangnya. Ini jadi M4, jangan lupa pakai M kapital. Di sini dikali kan, bukan ditambah ya, karena POS. Kali M6, kali lagi M7. Nah, kemudian baru kita ubah jadi lambangnya ya, M4. 4 itu kan 100 ya. 6 110 7 111 ya. Berarti M4 itu ya kalau kita tulis dulu ininya, berarti kan sini A tambah B tambah C gitu ya. Nah, berarti tadi untuk POS biner 1 itu komplement, maka di sini A-nya komplement, yang suku kedua A sama B-nya, suku ketiga, tiga-tiganya komplement, gitu ya. Nah, sampai sini bentuk kanonik POS-nya, gitu ya. Nah, itulah cari. Jadi kalau sudah dapat bentuk kanonik SOP, tinggal pakai komplementnya seperti ini ya. Tidak perlu kita kerjakan lagi menggunakan apa fungsi asalnya yang ini. Dari sini bisa kita cari bentuk itunya, tapi dia akan lebih panjang pengerjaannya. Akan seperti ya lebih panjang kira-kira seperti inilah gitu ya. Oke, ada gimana? Ada pertanyaan mungkin untuk mengerjakan soal materi ini bentuk kanonik, SOP dan POS? Kalau ada yang bingung, ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke bagian B-nya ya, tentang CMap. Oke, 3B. Gunakan CMap untuk menyederhanakan hasil dari bagian A. Gitu kan ya. Tapi sebenarnya di sini untuk connect SOP-nya saja. Ya, sebenarnya bisa dua-duanya nanti kita. CMap, kernel map, atau kata kernel. Yaitu
salah satu teknik dalam menyederhanakan fungsi boolean, teknik yang lebih mudah gitu ya. Jadi, misal gini kan, kalau fungsi boolean misal ditulisnya udah dalam bentuk kanonik kan masih panjang seperti ini, itu bisa disederhanakan gitu ya, supaya ya lebih efisien. Jadi dengan mengurangi literalnya gitu ya, dengan cara yang dibenarkan atau diperbolehkan sesuai gitu ya. Gitu caranya. Salah satunya yang lebih apa yang cukup mudah dengan menggunakan keyword atau apa. Cara yang lainnya ada dengan yang lain ya, ada keyword kalau nggak salah nama metodenya, atau bisa juga dengan hukum aljabar boolean itu bisa. PHP tentang itu lebih mudah. Nah, jadi CMF itu ya bentuknya sebenarnya seperti tabel gitu ya, sederhananya. Jumlah kotak gitu ya. Nah, jumlah kotaknya ini menyesuaikan dengan variabelnya ya. Kalau variabelnya hanya ada tiga, variabelnya ada tiga, berarti ya harus ada 8. Kalau kalau variabelnya ada 4, berarti harus ada 6. Gitu ya. Ini untuk menulis misal variabelnya ada apa aja? Ada A, B, C. Nah, kalau 3 variabel tapi bentuknya horizontal seperti ini, berarti barisnya itu satu variabelnya. Nah, ini kita tulis binernya 0, 1. Atau bisa juga yang ditulis literalnya. Komplement, ini ini kolomnya, ini 00, 01, 1, itu sudah baku ya. Tulisan binernya, seperti itu. Berarti ini kalau kita tulis literalnya, komplement, komplement, komplement C, BC, BC, komplement. Nah, berikutnya, ini biasanya boleh kita pilih salah satu ya. Mau ditulis binernya aja atau literalnya saja. Jangan, tidak perlu ditulis dua-duanya, biasanya seperti itu. Berikutnya kita isi CMF-nya. Kita isi dengan nilai 1 atau 0. Ikuti hasil bentuk kanoniknya. Kanonik SP-nya ini berarti kan ada M0, M1, M2, M3, M5 gitu ya. Ini itu udah nyanya apa untuk M0 sampai M7 nih di sini. 0, M1, M2 posisinya di mana? Lihat binernya. Lebih mudah kan gitu ya. Jadi mulai dari baris nyambung ke kolom gitu ya. Berarti 0, 0, 0. Nah, itu kan 0. Berarti ini punyanya M0. M0 tadi ada di kanonik SOP. Berarti ini kita kasih gitu. Terus di sini 001 berarti hanya M1. Nah, ada di kanonik SOP kan kasih angka 1. Ini 011 berarti M3. 3 tadi ada ya di kanonik SOP berarti
1. Yang ini 0, 1, 0, berarti 2, nilainya M2, berarti ini 1, karena ada di kanan. Yang ini 100, berarti punya tidak ada di SOP, kanonik SOP, berarti dia tulis 0, gitu ya. Jadi yang ada di kanonik SOP tulis 1, yang ada di kanonik KOS itu tulis 0. Kotak ini 101, tapi punyanya M5, berarti sini tulis 1 ya. Nah, kotak ini 111, berarti M7, sini pasti 0, ya 6. Itu MF-nya ya. Jadi intinya fisik MF-nya seperti ini. Nah, berikutnya harus kita kelompokkan, gitu ya. Jadi setelah kita buat map-nya, kita kelompokkan, gitu. Di sini, oke, ya. Jadi berikutnya harus kita kelompokkan nih dari map ini, gitu ya. Kita cara pengelompokannya bagaimana? Bisa di lebih jelasnya mana ya? Oh, di sini ada di sini ya. Materinya sudah dikasih di pertemuan 10. Nah, ini PDF ini ya. Nah, di sini di jadi ada ya. Nah, di sini ada. Nah, ini teknik penyederhanaan dengan Kmap. Jadi kelompokkan kotak yang bernilai 1 gitu ya. Sehingga membentuk kelompok ada 2 kotak atau pasangan gitu ya. Menjadi 4 kotak atau kuad. Terus atau bisa juga 8 kotak atau oktet. Jadi aturannya hanya boleh jadi 2, 4 atau 8. Nah, caranya pengelompokannya boleh horizontal, boleh vertikal, tapi tidak boleh diagonal. Misal satu di sini, satunya lagi di sini, kita kelompokkan diagonal seperti ini. Nah, itu tidak boleh gitu ya. Jadi hanya boleh sebaris atau sekolom gitu. Pokoknya kalau 2 seperti ini ya. Kalau 4, 4 itu bisa sebaris atau horizontal begini, bisa juga vertikal. Kalau 4-4-nya dalam satu kolom gitu ya. Atau bisa juga seperti ini, dua-dua ya. Dua-dua atas bawah kiri kanan. Gitu. Atau kalau 8 bisa seperti ini ya. Nggak mungkin 8 kotak sebaris itu 2 pangkat. Lebih dari 4 variabel ya. Tidak kita pelajari terlalu banyak. Jadi kalau 8 atau oktet bisa 4-4 horizontal seperti ini. Atau bisa 4-4-nya kiri kanan ya. Kalau ini atas bawah atau kiri kanan atau vertikal seperti itu. Terus
Jadi, ini bisa juga penggulungan. Jadi maksudnya bisa nyebrang, satu di kiri, nyebrang ke satu yang di ujung kanan, seperti ini ya. Jadi, nah, pengelompokannya harus kita kita tulis, apa, kita kasih tanda seperti ini ya, gitu. Ini maksudnya berarti ini kelompoknya dengan ini, berarti seperti ini dia bikin kelompoknya dengan yang ini, gitu ya. Atau kalau tidak bisa dikelompokkan, ya berarti dia sendirian, seperti ini ya, tidak punya kelompok nih. Yang ini bisa seperti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, atau bisa juga seperti ini ya. Jadi pengelompokan itu tidak harus sama, yang benar, yang kiri benar, yang kanan juga benar. Ini sama-sama benar ya. Nah, jadi aturannya kelompokkan sebanyak mungkin yang bisa gitu ya. Jadi maksudnya apa? Ketika bisa jadi 4 kotak dalam satu kelompok, ya kita buat jadi 4 seperti ini, kuat. Jangan dibagi 2 jadi 2 bawahnya lagi 2. Nah, itu hasilnya malah salah gitu ya. Atau seperti ini nih, 2 2 atas bawah, kiri kanan. Jangan kita buat jadi 2 kelompok, 2 atas, 2 bawah, atau 2 kiri, 2 kanan, ya ini bisa jadi satu kelompok ya. Hmm, kita bagi 2 kelompok malah salah hasilnya, gitu. Nah, berikutnya, boleh lebih dari satu kelompok untuk tiap kotak ya, tapi dengan syarat dia, apa, membentuk kelompok yang berikutnya dengan kotak yang belum punya kelompok. Contohnya ini. Ini kan yang pertama kan yang 8 ini. Berarti kan 3 kotak ini belum ada kelompok nih. Nah, 2 yang ini gitu ya. Jadi 2 yang ini bisa mengajak 2 kotak yang di sebelah kirinya, gitu ya. Jadi 2 yang ini jangan dibuat jadi hanya 2 kelompok ya atau pasangan, tapi bisa dibuat jadi 4 kotak, satu kelompok atau kuad. Nah, ini hasilnya benar. Kalau hanya dibuat jadi 2 itu malah hasilnya salah gitu ya, kurang kurang apa, kurang sederhana gitu bentuknya, gitu. Jadi boleh mengajak kotak yang sudah punya kelompok, gitu ya. Terus sisa satu yang ini kan, nah satu yang ini ngajak satu kotak yang sebelah kanannya jadi pasangannya, jadi 2 kotak, gitu. Iya, jadi boleh lebih dari satu ya. Mau sampai berapa? Ya sesuai kebutuhan. Nah, contohnya yang ini. Ini satu kotak yang ini nih, dia masuk di keempat-empatnya kan. Kelom kelompok pertama yang ini nih 4 kuat, yang horizontal empat-empatnya. Terus dia 4 gabung sama yang sini, terus dia gabung juga sama yang ini, gitu kan. Akhir dia gabung sama kelompok yang 2 ini, gitu kan. Jadi kotak ini dia masuk di keempat kelompok semuanya, seperti itu, dan itu boleh, gitu ya. Tapi tidak boleh berlebihan. Berlebihan itu jadi tidak boleh membentuk kelompok yang sudah ada kelompoknya, gitu ya. Itu tidak boleh. Sini mana ya contohnya ya? Bentar. Nah ini ada kelompok yang berlebih nih. Mana kelompok berlebihannya? Yang ini. Ya, yang tidak bedanya kan berarti satu kelompok ya. Berarti yang ini nih, yang sebaris 4 ini. Nah, ini kelompok
yang berlebih. Kenapa? Karena yang 4 ini, dia mengelompokkan 2 kelompok yang sebelah kirinya, itu udah punya kelompok nih, sama yang ini kan, yang atas ini. Terus 2 yang sebelah kanannya, ini juga udah punya kelompok, 4 yang ini kan. Nah, jadi ketika kita buat seperti ini, maka ini ada satu kelompok yang berlebih, gitu ya. Jadi nah, tapi itu biasanya kadang kita kelupaan. Maksudnya, jadi ini bisa terjadi karena langsung ngelihat, "Oh ini 4 nih sebaris," langsung aja dihajar jadi satu kelompok gitu kan. Nah, terus 2 yang atas, oh 2 yang atas nyebrang ke bawah. Kita gabung sama 2 yang bawah ini kita ajak jadi 4. Nah, terus 2 yang ini, oh bikin 4, ajak 2 yang bawah jadi 4 nih. Nah, ketika seperti itu berarti kelompok yang sebaris ini jadi berlebih kan, karena dua-dua kiri kanan udah punya kelompok masing-masing juga gitu di luar itu. Nah, baru yang satu ini ajak yang bawahnya kan, nah itu biasanya gitu. Jadi ketika dilihat seperti itu, oh yang ini berlebih nih, ini harus dihapus gitu ya, seperti itu. Harus teliti juga gitu ya. Dan kalau yang pengelompokannya yang kiri ini ya hasilnya pasti salah ya, pasti beda dengan yang ini. Ya pasti lebih banyak, satu atau 2 gitu ya, literalnya. Nah, bisa juga ujung sama ujung itu nyambung. Jadi penggulungannya ini tuh bisa nyebrang ya, kiri ke kanan, atas ke bawah. Atau bisa juga ini membentuk kayak kubus gitu ya. Jadi, pada dasarnya ya bisa 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 kita gulung ketemu semuanya atau kayak mungkin kayak bola gitu ya ininya kan. Jadi si kotak pojok kiri atas bisa ketemu dengan pojok kanan atas, bisa ketemu juga dengan apa, pojok kiri bawah sama pojok kanan bawah. Jadi saling ketemu tuh empat-empatnya, itu bisa gitu ya. Makanya di sini ada contohnya nih yang nah ini contoh 6 ini ya. Contoh 6 ini, ya contoh 6 ini nih. Nah, lihat tandanya nih. Tandanya kan seperti ini ya. Ini bentuk L-nya seperti ini. Berarti dia nyebrang ke kiri sama nyebrang juga ke atas, gitu kan ya. Kalau cuma nyebrangnya ke kiri kan harusnya bentuknya C, kebalik gitu ya. Kalau nyebrang ke atas berarti kan bentuknya C ke atas gitu ya. U, jadi U. Tapi ini kan jadi ngebentuk L gini ya, tanda kelompok. Berarti dengan kata lain ini dia nyebrang ke sini. Berarti yang ininya berarti dia juga nyebrang gabung ke sini gitu ya. Jadi si kotak ini ketemu dengan yang bawah sama yang kanan ini. Gitu. Ini juga sama kan tandanya. Yang ini juga jadi keempat-empatnya ini kebentuk satu kelompok nih. Tandanya seperti ini ya. Satu, 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 satu. Gitu. Itu juga bisa. Jadi bukan hanya kiri kanan aja atau atas bawah pada saat bersamaan bisa juga gabungan keduanya, kiri kanan atas bawah. Seperti ini. Nah, itu caranya. Jadi ketika kita bisa membuat jadi kelompok yang lebih besar, kelompokan jadi yang lebih besar. Gitu ya. Kita kembali lagi sini. Berarti yang ini, jadi ini udah jelas ya. Ini kita kelompokkan 4 kotak ini ya. Nah, ya kita tulis nih hasilnya ya, penulisan tiap kelompoknya. Tulisan tiap kelompoknya
penulisan tiap kelompoknya tinggal kita tulis, mau tulis binirnya boleh, atau mau tulis literalnya boleh. Ya kalau mau karena kalau SOP lebih ya pakai literalnya lebih mudah, langsung. Berarti kita tulisnya tiap kotaknya, berarti kan ada 3 literal ya, berarti dari yang paling kiri, berarti kan A komplemen, B komplemen, C komplemen, terus sebelah kanannya A komplemen, B komplemen, C, gitu ya. Sebelah kanannya lagi A komplemen, BC, paling kanan A komplemen, BC komplemen, gitu ya. Dari baris nyambung ke kolom, gitu ya, ABC. Berikutnya kita cari yang sama kan, yang samanya berarti A-nya nih, gitu kan. Berarti dari kelompok ini hasilnya jadinya A komplemen, gitu ya. Nah, berikutnya sisa satu nih, satu kotak ini yang masih angka satu, belum punya kelompok. Dia bisa ngajak yang atas ya kan. Nah, jadi gitu ya. Gitu ya. Berarti kita tulis di sini. Yang atas itu A komplemen, B komplemen C, yang bawah A, B komplemen C. Nah, yang sama B sama C-nya kan ya. Berarti hasil dari ini jadinya B komplemen kali C, gitu ya. Terus yang nol, nah yang satu ini kan punyanya SOP, yang nol berarti punyanya POS ya, kanonik POS. Yang nol juga bisa kita ini, kita kelompokkan ya. Berarti ini gitu ya. Berarti ini kita tulis ya. Nah, cuma penulisannya berbeda dengan ini. Karena nol kan, kalau ini kan satu, berarti langsung tinggal kita tulis ya. A komplemen BC, A, B, C, dan seterusnya, tinggal langsung. Kalau ini, karena nol dia dibalik. Jadi, kotak yang pertama itu kan harusnya ABC. Itu kan kalau SOP ya, kalau satu. Karena nol, berarti kita tulisnya jadi kebalikan. Nah, tadinya A jadi A komplemen. Terus harusnya ABC, A kali B kali C jadi A tambah B tambah C. Berarti ini jadi tambah ya. Nah, tadinya ABC berarti jadi komplemen semua. A komplemen, B komplemen, C komplemen. Kotak yang sebelah kanan ya, gitu ya. Berarti kan ABC komplemen. Berarti jadi A-nya komplemen tambah B-nya komplemen tambah C. Nah, gitu kan. Berarti yang samanya A sama B-nya kan. Gitu. Berarti hasil kelompok ini jadinya A komplemen tambah B komplemen. Gitu ya. Untuk yang POS nih. Nah, yang nol ini nih. Berarti yang nol ini bisa kita kelompokkan ajak yang ini ya. Gitu. Berarti kita tulis paling kiri A, B, C komplemen. Berarti jadi A komplemen tambah B tambah C, begitu ya. Terus yang ini A, B, C komplemen, berarti A komplemen tambah B komplemen tambah C. Nah, yang samanya A-nya sama C-nya kan. Berarti dari sini hasilnya jadi A komplemen tambah C. Nah, ini untuk POS ya.
berarti jadi fungsi hasil POS Kmap-nya, SOP dulu ya, gitu. A, B, C, kalau SOP berarti yang satu berarti yang kuning sama yang putih kan yang ini ya. A komplement dan ininya ditambah ya. B komplement C. Ini S, OP gitu ya. Untuk yang POS berarti yang ini ya. A komplement B tambah B komplement, jangan lupa dikurung, dikali. Nah, yang ini A komplement tambah C. Ini untuk OS ya. Nah, sampai sini. Gitu ya. Jadi, itu cara menyederhanakan dengan menggunakan KMS ya, menyederhanakan fungsi boolean. Oke, gimana? Ada pertanyaan untuk materi ini? Gitu ya, nanti bisa dipelajari lagi di video yang lain, gitu ya, yang sebelumnya sudah dikirim atau bisa juga dari video yang ini. Ini gitu ya. Jadi ini kemungkinan jadi satu soal bentuk kanonik dan Kmap. Oke. Nah, yang keempat ini flip-flop. SR. Apa itu flip-flop? Ya, flip-flop itu rangkaian digital ya. Flip-flop adalah suatu rangkaian digital. Itu ada di namanya jadi sini ada shift register, rangkaian counter dan yang lain-lain. Jadi secara umum terbagi menjadi dua kelompok, ada rangkaian kombinasi dan rangkaian sekuensial atau rangkaian memori istilah lainnya. Rangkaian kombinasi adalah rangkaian digital yang outputnya tidak terpengaruh oleh keadaan sebelumnya, keadaan output sebelumnya. Jadi tergantung inputnya pada saat itu. Gitu. Kalau rangkaian sekuensial berarti kebalikan dari kombinasi. Rangkaian digital yang output pada saat ini dipengaruhi oleh output pada saat sebelumnya, pada periode sebelumnya gitu ya. Yaitu, nah itulah makanya disebut dengan rangkaian memori gitu, karena dia menggunakan output yang sebelumnya, terpengaruh oleh output yang sebelumnya begitu ya. Ya, jenis-jenis flip-flop ada SR yang paling dasar, modifikasinya gitu ya, ada JK, ada D flip-flop, dan ada T flip-flop gitu ya. JK flip-flop, D flip-flop, T flip-flop. Hmm. Nah, apa itu SR? SR itu singkatan, S-nya itu set, R-nya reset. Kalau T tambah ada singkatannya juga apa nih toggle atau ada toggle-nya terus JK atau D itu apa gitu ya. Jadi eh, flip-flop SR atau RS ya sama, sama aja ya gitu. Jadi ada dua gerbang yang bisa digunakan. Bisa menggunakan gerbang not or atau bisa menggunakan gerbang not and gitu ya. Ini gerbang not or, ini gerbang not and. Kalau pakai
kita bahas yang gerbang not OR, gitu ya, sesuai dengan di soal ini. Nah, di soal ini ini menggunakan gerbang not OR nih, gerbang OR, ini not-nya, gitu kan nih, gitu. Nah, bentuknya seperti ini nih. Jadi, dari S, inputnya jadi key complement, yang R, outputnya itu key. Nah, tapi hasil output ini, dia akan masuk sebagai input yang gerbang satunya, begitu ya. Jadi silang. Output S, dia akan masuk jadi input untuk R, output dari R, dia akan masuk menjadi input dari S pasangannya ya, gitu. Hmm. Nah, jadi untuk gerbang not OR, ya kita kembali lagi. Sini ya, ada menggunakan tabel kebenaran not OR ya. Nah, gerbang not OR. Nah, ini. Ya, gerbang not OR. Jadi, eh, lihat inputnya. Di sini kan 00111011, outputnya 1000. Nah, bisa terlihat kalau inputannya ada yang bernilai 1, gitu ya, outputnya outputnya pasti bernilai 0, gitu ya. Apapun pasangan input yang satunya, 10 gitu ya, atau 01 sama, atau 11 gitu ya. Jadi kalau inputannya 1 pasti outputnya pasti 0, itu not OR ya. Kalau inputannya 0, misal lihat yang 0, kalau 0, 0 kan sini, sini, sini ya, outputnya ada 2 kemungkinan, bisa 1, bisa 0, gitu ya, tergantung pasangan input yang satunya, gitu ya. Itu jadi, nah, di sini berarti, nah, jadi misal, jadi ada beberapa kondisi ya. Tadi ada yang disebut kondisi set, kondisi reset, kondisi memori, dan kondisi ilegal. Nah, misal, kalau S-nya kita kasih input satu itu berarti saklarnya on. Kalau ini saklar ya, berarti posisi saklarnya kita nyalain tuh. Berarti itu maksudnya inputnya satu, gitu ya. Berarti misal S-nya satu, R-nya juga nilainya satu. Nah, karena S bernilai satu, ini kan gerbang not OR, maka key complement akan bernilai nol, pasti nol kan, karena S-nya satu, gitu ya. Dan yang key, karena R-nya satu, key-nya juga pasti nol, gitu ya. Nah, sedangkan outputnya lihat, yang ini key, yang bawah apa yang R itu outputnya key, yang S key complement, berarti dia sama-sama key, tapi yang satu komplement, berarti nilainya harusnya nggak boleh sama, gitu kan ya. Karena yang ini komplement dari key, ya kan. Kalau key-nya 0, maka di sini itu harusnya
key komplementnya satu kan sesuai teorinya harusnya begitu ya. Nah, maka karena nilai key dan key komplementnya sama-sama nol, maka ini yang disebut dengan kondisi ilegal ya, gitu. Jadi kondisi ilegal kenapa? Karena key sama key komplementnya bernilai sama, sama-sama nol untuk gerbang not OR, gitu ya. Kondisi ilegal, ada yang nyebutnya juga kondisi terlarang, sama aja ya, atau kondisi larangan, itu sama intinya kondisi ilegal ya, istilahnya, gitu. Jadi ini tidak boleh. Nah, berikutnya, misal kita kasih input S-nya 1, R-nya 0. Berarti karena S-nya 1, berarti key komplementnya pasti 0 kan, gitu ya. Karena key komplementnya pasti 0, maka masuk ke sini. Jadi gabung sama R. R-nya 0, di sini pasangannya 0, berarti 0, 0, tadi nilainya 1, gitu kan. Nah, jadi key-nya pasti bernilai 1. Jadi kalau inputnya S-nya 1, R-nya 0, maka outputnya key komplementnya pasti 0, key-nya pasti 1. Nah, ini ketika key-nya 1, ketika key-nya bernilai 1, itu yang disebut dengan kondisi set, gitu ya. Jadi kondisi set itu kondisi ketika nilai key itu sama dengan 1 ya. Ini yang disebut dengan kondisi set. Terus berikutnya, misal berikutnya kita ganti inputannya, misal S-nya 1, S-nya 0, R-nya 0, gitu ya, gitu. Kalau di sini kita ganti S-nya 1, R-nya 1, ya jadi ke sini, jadi error gitu ya, flip flop. Berarti S-nya 0, R-nya 0. Nah, tadi kalau inputannya 0, maka outputnya bisa 1, bisa 0 kan. Nah, jadi untuk kasus ini, karena kondisi sebelumnya kita udah kondisi set atau mengeset flip flopnya gitu ya, maka di sini outputnya, key komplementnya mengikuti kondisi sebelumnya. Jadi key komplementnya 0, key-nya 1. Nah, jadi ini yang disebut dengan kondisi memori, gitu ya. Karena dia menggunakan output kondisi yang sebelumnya, seperti itu. Gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan kondisi memori. Gitu. Jadi kalau misal, kalau kalau di awal langsung kita kasih inputnya S-nya 0, R-nya 0 misal, gitu ya. Outputnya apa? Ya outputnya nggak ada, nggak jelas. Kalau misal dari apa, dari awal gitu ya, langsung kita kasih input S 0, R-nya 0 gitu. Karena tidak ada output kondisi sebelumnya gitu ya. Jadi itu tidak bisa, tidak menghasilkan output apa-apa gitu. Jadi harus ada, kalau untuk kondisi memori ketika S-nya 0, R-nya 0 itu tergantung kondisi sebelumnya itu set atau reset seperti itu ya. Gitu. Jadi misal satunya lagi kalau berarti kalau S-nya 0, R-nya 1, berarti key komplementnya atau key-nya pasti 0 kan, karena R-nya 1, maka key komplement pasti 1 ya, karena dia jadi 0, 0 di sini ya, S-nya 0, di sininya 0.
key-nya. Nah, ini berarti kondisi reset nih. Kondisi reset. Jadi mereset flip-flop SR itu sama saja dengan nilai key-nya harus sama dengan 0. Ini. Baru ketika kita ganti jadi S-nya 0, R-nya 0, setelah kita mereset flip-flop SR-nya, maka output-nya akan sama dengan kondisi reset sebelumnya. Gitu ya, key-nya 0, key komplementnya 1. Ini berarti kondisi memori menggunakan output kondisi reset sebelumnya. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau untuk gerbang not OR, gimana mereset flip-flop ini? Ya udah, kasih input S-nya 0, R-nya 1, yaitu jadi mereset. Outputnya pasti key-nya 0, gitu ya. Di komplementnya 1. Mengeset flip-flop ini berarti kasih input S-nya 1, R-nya 0. Nah, key-nya pasti bernilai 1, key komplementnya 0. Gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi untuk soal nomor 4 yang ini, ya tinggal kita tulis seperti tadi di bawah. Penjelasannya seperti itu ya. Gitu. Tinggal atau bisa ditambahin lagi kata-katanya gitu ya. Kondisi reset berarti apa penjelasannya? Kondisi memori tadi apa gitu ya. Kondisi save itu apa? Kondisi ilegal ini kenapa atau apa? Begitu ya. Jadi bisa seperti ini atau ditambahkan lagi penjelasan yang lebih lengkap. Kalimat jelasnya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini gitu ya. Ya ini kemungkinan besar 3 soal ini sepertinya keluar ketika UAS gitu ya biasanya. Gitu. Kalau kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di Google Classroom atau di WhatsApp group gitu ya. Gitu. Jadi kalau tidak ada untuk saat ini, tapi cukup sampai di sini gitu ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Martin ada suara. Iya Pak. Gue cuma makasih doang anjir.